Haleluya, puji Tuhan. Kita hari ini dalam keadaan yang menyampaikan firman Allah dalam keadaan yang berbeda. Tapi saya yakin tidak akan mengurangi hubungan kita dengan Tuhan, karena kita percaya firman Allah, ya dan amin. Dan mari sebelum kita dengar firman Allah, semua jemaat GPD Smyrna, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat waktu kesempatan untuk kami bisa menerima, mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, pakai semua jemaat yang mendengar firman Allah ini. Roh Kudus meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Pemuritan diajar melakukan perintah Tuhan. Dan tema tahun 2020 adalah pemuritan. Kita diajar untuk melakukan perintah Tuhan. Saya percaya hari ini situasi kita berbeda, tetapi jemaat Tuhan GPD Smyrna dimanapun berada, di rumah Anda bisa mendengarkan khotbah gembala yang akan saya sampaikan berhubungan dengan tema kita, pemuritan. Minggu lalu saya sudah sampaikan bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Artinya bagaimana kita dituntut Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh, bukan setengah-setengah. Nah saudara, bagaimana kita belajar tentang mengasihi? Ya, ternyata Alkitab juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan baik. Nah hari ini saya mau mulai dengan kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-24. Alkitab berkata begini, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Saudara, dari ayat ini saya bisa simpulkan bahwa manusia tidak dapat bisa memahami, mengerti masa depannya. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan yang menentukan setiap langkah orang. Oleh karena itu kita perlu Tuhan, kita perlu firman, kita perlu kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, firman Allah berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemazmur dengan jelas dia bisa menggambarkan betapa penting firman itu di dalam hidup saya dan saudara. Dia akan menerangi jadi pelita, dan dia juga akan menjadi terang dalam setiap jalan kita. Haleluya. Saudara, saya percaya saudara dapat menerima setiap kebenaran firman Allah ini. Nah, kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-23, maka di situ Yesus berkata demikian. Ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi saudara, jelas dari ayat ini bahwa ternyata untuk kita bisa mengasihi Tuhan, buktinya, ukurannya, Alkitab Yesus menyatakan kalau dia menuruti segala perintah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan ukurannya bisa diukur kalau dia dapat melakukan segala perintah Tuhan. Kita tidak bisa menghakimi orang di saat dia menyanyi, dia katakan aku mengasihi Tuhan. Di saat dia berkata aku mengasihi Tuhan.
Tetapi ukuran orang bisa mengasihi Tuhan bisa diwujudkan di saat dia mampu melakukan perintah Tuhan. Nah, ayat yang ke-23, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Saudara, dari ayat ini sangat-sangat jelas bahwa ternyata bahwa kalau kita bisa mengasihi Yesus, maka Yesus berharap orang dan percaya bahwa orang itu akan mampu menuruti atau melakukan firman Tuhan. Karena percaya, karena Alkitab katakan, di saat dia mengasihi, maka dia akan menuruti firman Tuhan, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, kehendak Tuhan akan terjadi saat kita melakukan firman Allah. Bukti karena kita mengasihi Tuhan. Maka firman Allah berkata, maka Yesus dan Bapa akan mengasihi orang yang melakukan firman Allah. Dan Yesus dan Bapa akan datang kepadanya, dan dia diam bersama-sama dengan dia. Haleluya. Sesuatu yang luar biasa. Saudara, mari sebagai murid Yesus, kita ada dalam tema pemuritan, siap diajar untuk bisa melakukan segala perintah Tuhan. Buktinya yaitu kalau kita bisa melakukan kehendak Tuhan, itu bukti orang yang mengasihi Tuhan. Nah, saudara, dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, nah Yesus juga berkata begini, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudara, contoh yang paling indah, contoh yang paling sempurna, bagaimana Yesus mempraktekkan, ya, bukan hanya dia mengasihi Bapa, tetapi dia buktikan dengan dia melakukan kehendak dia Bapa dan menyelesaikan semua tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Saya percaya kita semua yang ada, di saat kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka buktinya kita pasti melakukan seluruh kehendak Tuhan dan menyelesaikan setiap pekerjaannya. Yesus berkata, "Makananku." Saudara, kenapa dikatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia? Makanan yang sehat. Saudara, bicara tentang makanan adalah sebuah kebutuhan utama. Kita tidak akan memilih makanan itu keras, lembut, pahit, manis. Tapi kalau kita tahu itu makanan, kalau tahu itu kebutuhan utama kita, maka kita akan makan makanan itu. Begitu juga hidup saya dan saudara. Kalau kita tahu firman Allah, kebenaran adalah makanan yang akan membuat kita kuat, sehat secara rohani, maka tidak akan pernah memilih makanan itu keras, makanan itu lembut. Kita akan makan, ya, seperti Yesus katakan, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia." Saudara, sungguh indah firman Allah ini bagi kita semua. Saya tahu saat-saat ini kita mengalami krisis yang luar biasa. Ada tekanan pergumulan yang luar biasa. Tapi mari kita kembali kepada kebenaran firman Allah. Di rumah saudara masing-masing. Saudara, mari kita mulai belajar kita bersekutu dengan Tuhan. Belajar kita baca Alkitab. Mulai kita merenungkan firman Allah itu. Mulai kita mempraktekkan melakukan firman Allah itu. Dan kita mulai membagikan firman Allah itu. Saya percaya di tengah krisis yang terjadi, kalau kebenaran itu kita sampaikan, maka kita percaya ada kekuatan.
ada penghiburan, dan biarlah Kristus semakin kuat, semakin besar dari segala apapun, sehingga sukacita, damai sejahtera, kasih Tuhan selalu tinggal di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Pemuritan diajar melakukan perintah Tuhan. Jemaat Tuhan, jemaat GPD Smyrna, saudara, mari kita semakin kuat, saling mendoakan, saling menguatkan, memberikan penghiburan lewat perkataan-perkataan firman Allah. Nah saudara, kita akan lihat ada sebuah gambaran di dalam firman Allah, yaitu di dalam Injil Matius. Yesus mengumpamakan bagaimana di situ ada dua jenis orang yang Yesus umpamakan. Dalam Matius yang pasal 7 ayat 24 dan ayat yang ke-25 berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, perhatikan. Setiap orang yang mendengar firman Allah dan melakukan firman itu, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yang pertama, Yesus menggambarkan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Dia digambarkan sedang membangun rumah di atas sebuah fondasi batu. Sekali lagi, orang yang mendengar firman Allah dan melakukan firman itu, dia digambarkan sebagai orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Saudara, dan satu saat firman Allah katakan akan terjadi pergumulan, akan ada hujan, ada banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi Alkitab berkata, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara, mari yang pertama, Tuhan mau kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, orang yang mendengar setiap kebenaran firman Allah dan melakukan setiap kebenaran firman Allah. Maka itu yang disebut dengan orang yang bijaksana. Yang kedua, di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Firman Allah berkata demikian. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Yang kedua, yang pertama tadi orang yang bijaksana. Nah, yang kedua orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang mendengar firman Allah tetapi tidak melakukannya. Saudara, sekali lagi, siapa orang yang bodoh? Yesus gambarkan adalah orang yang mendengar setiap perkataan Tuhan, setiap firman Allah, tetapi dia tidak melakukannya. Ia digambarkan dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Fondasinya pasir, fondasinya tidak bertahan lama, fondasinya tidak kuat. Sehingga ayat selanjutnya berkata, di saat ada pergumulan, ada tantangan, apa itu? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, fondasi yang tidak kuat karena dibangun di atas pasir. Karena orang yang semacam ini adalah orang mendengar perkataan dan tidak melakukan. Yesus katakan dia orang bodoh. Saya percaya dari dua perumpamaan ini
Saudara, saya percaya kita mau menjadi orang yang bijaksana. Dan marilah mulai hari ini kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Jadi dari dua hal, apa perbedaan orang bijaksana? Apa perbedaan dengan orang yang bodoh? Sekali lagi, saya bisa simpulkan orang yang bijaksana. Yang pertama, dia mendengar. Yang kedua, dia melakukan. Sehingga Tuhan Yesus gambarkan, dia sedang mendirikan pondasi di atas batu. Hasilnya, rumah itu tidak rubuh menghadapi segala keadaan situasi yang ada. Yang kedua, yaitu Yesus gambarkan sebagai orang yang bodoh. Yang pertama, orang yang bodoh, dia juga mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang kedua, dia tidak melakukan. Digambarkan dia mendirikan fondasinya, bangunannya, rumahnya di atas pasir. Di saat ada pergumulan, ada masalah, maka rumah itu menjadi roboh. Haleluya. Mari kita renungkan firman Allah ini bagi kita semua. Dan sebagai ayat yang terakhir, dan Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46. Firman Allah berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Akan menjadi sia-sia kita saat kita berseru. Karena kita orang yang bodoh, hanya mendengar firman, tetapi tidak melakukannya. Tetapi hari ini, tahun ini adalah tahun pemuritan. Kita siap diajar untuk melakukan segala perintah Tuhan. Ciri orang yang mengasihi Tuhan, Yesus berkata, dia pasti menuruti, melakukan semua perintah Tuhan. Puji Tuhan, dari tempat ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Dan saya berdoa supaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi kita semua. Mari kita sama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami Tuhan sudah belajar firman Allah. Dan kami Tuhan mau mengalami Tuhan. Kami percaya di saat kami mengasihi Tuhan, buktinya kami mau melakukan setiap firman Allah. Jamah umat-umat Tuhan di rumah masing-masing Tuhan. Sehingga tidak goyah, tidak takut menghadapi segala sesuatu. Tapi firman Allah adalah kekuatan kita semua. Dan biar kita saling mendoakan, saling menguatkan. Tuhan akan jamah, Tuhan akan melindungi kita semua. Dan kami percaya, roh jiwa tubuh kami terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Salam pemuritan. Amin.